Saya akan menjelaskan materi tentang grup permutasi. Permutasi dari himpunan A adalah fungsi bijektif dari A menuju A itu sendiri. Di mana yang pertama itu kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Misalkan S adalah himpunan yang anggotanya adalah A1, A2, dan sampai seterusnya sampai AN. Kemudian Sn adalah himpunan permutasi dari S, di mana S itu adalah suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Misalnya di sini kita ambil sebuah permutasi sigma yang merupakan elemen dari himpunan permutasi dari S. Kita katakan sigma ini merupakan sikel dengan panjang K jika terdapat elemen-elemen A1, A2, dan sampai seterusnya sampai AK elemen dari S sedemikian hingga memenuhi. Jadi, bayangan dari A1 oleh permutasi sigma adalah A2. Kemudian bayangan dari A2 adalah A3 dan seterusnya sampai dengan bayangan AK adalah A1. Sedangkan bayangan dari elemen lainnya itu adalah elemen itu sendiri. Untuk setiap X, elemen dari S, elemen yang selain dari A1 sampai AK, nah, sikel sigma dinotasikan dengan tanda seperti ini. Jadi ini menyatakan sikel. Maksudnya di sini A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3 dan seterusnya sampai AK. Jadi kalau ini ditulis menjadi A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3 dan seterusnya sampai ke AK dipetakan ke A1. Nah, jadi ini membentuk sikel atau lingkaran seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas contoh berikut. Sigma permutasi dari 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke 8, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 5, elemen S8. Jadi di sini 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1. Mengapa demikian? Di mana ini adalah 1 dipetakan ke 3, kemudian 3 ini dipetakan ke 4. Di mana 4 itu dipetakan ke 1, kembali ke 1, maka menjadi 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, dan 4 dipetakan ke 1. Nah, kemudian 2 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 2. Di mana 2 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 2. Maka dapat ditulis 2 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 2. Kemudian juga 5 dipetakan ke 8, 8 dipetakan ke 5. Di mana di sini 5 dipetakan ke 8 dan 8 dipetakan ke 5 kembali. Di mana bisa kita tulis juga 5 dipetakan ke 8 dan 8 dipetakan ke 5 lagi. Maka dapat kita simpulkan bahwa orbit 1 itu sama dengan orbit 3 dan sama dengan orbit 4. Kemudian orbit 2 itu sama dengan orbit 6. Lalu orbit 5 itu sama dengan orbit 8. Kemudian orbit 7 itu sama dengan dirinya sendiri.